Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-18. Di part sebelumnya, Feng Yun berhadapan dengan sesosok orang yang berada di ranah master. Dan di part kali ini, di tengah-tengah bencana tikus, Feng Yun diincar sama ketiga orang yang berada di ranah master. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel kembali ke arena. Terlihat Feng Yun yang berhadapan dengan Master Hong. Dengan pede, Master ini bilang kalau Feng Yun tidak akan bisa lolos dari pukulannya yang katanya bisa mengalahkan monster tingkat penguasa. Guin menyayangkan skill dan teknik Master Hong yang biasa aja, nggak ada skill spesialnya sama sekali. Dan di sisi Feng Yun, dia terlihat panik karena mungkin saja rahasianya bisa terbongkar. Nggak mau pasrah begitu saja, Feng Yun berniat kabur menggunakan teknik spasialnya. Dan celing, Feng Yun pun menghilang. Melihat itu, Master Hong cuma bisa tersenyum. Dia langsung melesatkan pukulan kuat ke arah Feng Yun. Dan tawas, Feng Yun pun terhempas dan tidak percaya kalau teknik spasialnya bisa dipatahkan. Feng Yun pun langsung dibuat ambruk terkapar di lantai. Dirinya nggak percaya kalau teknik seni bela diri biasa mampu menghancurkan ruang dimensi. Dari dunia cermin, Guin mengatakan kalau teknik spasialnya Feng Yun itu masih tingkat rendah. Jadi energi ruangnya tidak terlalu stabil sehingga bisa dipatahkan dengan mudah. Setelah mendengar itu, Feng Yun nggak punya pilihan lain selain bertarung sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba Guru Li Feng berteriak supaya Master Hong tidak melanjutkan pertarungan ini. Dia berkata kalau Master dari luar kota. Belum menyelesaikan omongannya, tiba-tiba ada siluet hitam yang muncul di belakangnya. Orang itu langsung mencekik Guru Li Feng. Dan orang itu ternyata adalah Yanto. Si Yanto ini marah karena Guru Li Feng mencoba untuk ikut campur urusannya Master Hong. Di sisi lain, Master Hong mengajak Feng Yun supaya mau mengikutinya dan menegaskan kalau di wilayah pangkalan Star Sen ini dirinya lah yang terkuat. Sialan, Yanto benar-benar tunduk sama orang ini. Apa sudah tidak ada kesempatan untukku meloloskan diri? Batin Feng Yun. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari atas. Orang ini mengatakan kalau serangan gelombang tikus sedang mengarah ke wilayah pangkalan Star Sen. Master Hong nyaris nggak percaya dengan hal ini. Sudah kau pastikan tenan? Tanya Yanto. Oh tenan, manajer Yanto, balas orang ini. Kenapa tikus-tikus itu menyerang kemari? Jika mereka mengincar sumber daya, bukankah mereka seharusnya menyerang ke wilayah Xiang? Ujar Pak Menhan. Si Yanto ini mengingatkan kalau setiap serangan gelombang tikus pasti ada raja tikus yang memimpin. Dan karena wilayah Star Sen bukanlah wilayah yang kaya, pasti ada alasan khusus kenapa gelombang tikus ini menyerang kemari. Master Hong pun memutuskan untuk melihat dan mengecek kondisinya secara langsung. Selagi aku pergi, siapkan pertahanan, teriak Master Hong sambil terbang ke arah gelombang tikus berada. Akhirnya orang itu pergi juga. Sekarang kesempatanmu untuk kabur, ujar Guin dari dunia cermin. Di sisi lain, Feng Yun sedang gelisah. Dia tidak mau meninggalkan keluarga dan teman-temannya begitu saja tanpa mengetahui alasan kenapa gelombang tikus ini menyerang kemari. Kemudian kita diperlihatkan dengan Master Hong yang lagi OTW ke tempat gelombang tikus itu berada. Ternyata sudah sedekat ini ya, batinnya. Terlihat kalau jumlah tikusnya sangat banyak. Tiba-tiba tikus-tikus ini bekerja sama menyerang Master Hong. Ternyata bukan cuma zombie doang, tikus juga bisa kayak gini toh, umpat Master Hong. Serangan pertama mampu dihindari Master Hong, tapi tikus-tikus ini tidak menyerah. Mereka memutar dan berusaha menelan Master Hong. Dia pun berusaha menghindar sebisa mungkin, tapi tikus-tikus ini sungguh kekeh. Daripada tikus,
Mereka mirip seperti zombie yang ada di film-film. Lalu di ujung belakang gelombang tikus, terlihat Raja Tikus yang memimpin gelombang tikus ini. Di sampingnya ada sesosok siluet yang sedang berbicara dengan si Raja Tikus. Orang ini dan si Raja Tikus ternyata merupakan anggota aliansi Bluetron. Mereka melakukan serangan ini untuk membalas dendam kematian Agus dan anggota Bluetron yang lain. Mereka tidak boleh sampai gagal. Soalnya yang mengawasi mereka adalah salah satu petinggi yang bernama Master Suluwo. Si Raja Tikus ini sampai heran kenapa Master Suluwo sampai mau memperhatikan wilayah kecil tingkat 3. Bodoh amat sama itu, tujuan utamanya adalah untuk membunuh si brengsek yang sudah menghancurkan aliansi Bluetron di wilayah Starshine. Kemudian kita diperlihatkan dengan kondisi benteng wilayah Starshine. Salah satu prajurit terkejut dengan pemandangan yang dia lihat. Itu tikus apa zombie anjir? Batinnya. Tikus-tikus ini membentuk formasi menara. Master Hong yang berada di dalam kepungan si tikus baru menyadari kalau ternyata tikus-tikus ini mampu menyerap energi vitalitas di sekitarnya. Dengan sekuat tenaga, Master Hong berusaha keluar dari kepungan tikus-tikus itu. Dia berniat untuk segera membunuh Raja Tikusnya atau kembali ke pangkalan menyusun rencana. Master Hong berusaha membuat celah, tapi setiap serangan yang diberikan, si tikus mampu meregenerasinya. Hal ini cukup membuat Master Hong kesulitan. Tiba-tiba ada siluet hitam yang muncul di atas Master Hong. Dan dawas! Master Hong dihempaskan ke bawah sama orang misterius itu. Singkat cerita, di benteng, formasi pertahanan sudah dipersiapkan. Meriam pertahanan langsung ditembakkan. Serangan meriam langsung melesat ke arah menara tikus. Dan dawar! Para tikus pun langsung porak-poranda. Di wilayah luar, para netizen terlihat panik, soalnya Pak Petugas tidak mengizinkan mereka masuk ke wilayah dalam. Di sisi lain, tim penegak hukum juga mulai bergerak. Tapi mereka tidak bisa maju lebih dari ini karena energi vitalitas di wilayah mereka sekarang mulai menipis. Di basement pertahanan, mereka melihat para petarung yang terlihat duduk-duduk doang, sehingga membuat Zhong Tao cukup marah. Emangnya apa yang bisa kami lakukan? Energi vitalitas di sekitar sini sudah menipis. Kami sekarang benar-benar sudah kehabisan energi, terang salah satu dari mereka. Xiao Mei menduga kalau semua ini pasti sudah direncanakan sama si Raja Tikus. Zhong Tao pun membenarkannya. Dengan ini pertahanan wilayah Starshine tidak akan maksimal. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah berjuang sekuat mungkin dan pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Lalu panel berpindah ke rumah Feng Yun. Di sini Feng Yun tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Pihak pejabat Starshine sudah mengutus mereka untuk melindungi keluarga ketua Akademi Starshine. Lalu kita diperlihatkan kondisi di dalam rumah. Mereka ini sebenarnya mau melindungi kami atau menyandera kami sih? Batin Shaolan. Feng Yun pun berterima kasih sama pihak pejabat karena sudah mengerahkan prajurit elit untuk melindungi keluarganya. Pejabat-pejabat brengsek, mereka menyandera keluargaku supaya aku tidak kabur dari sini ya. Lihat saja, kalau keluargaku sampai kenapa-napa, akan kuratakan kalian semua, umpat Feng Yun dalam hati. Saat Feng Yun berjalan, prajurit lain dengan buru-buru pergi menuju gerbang. Hah? Gelombang tikus sampai gerbang secepat ini? Masa Master Hong tidak bisa mengurus tikus-tikus ini? Master apaan orang itu? Batin Feng Yun. Saat sampai di pintu gerbang, ternyata keributan bukan disebabkan oleh gelombang tikus. Feng Yun yang mengintip yakin kalau keributan ini pasti disebabkan oleh para netizen di wilayah Starshine. Orang biasa dilarang masuk, teriak petugas. Dilarang gundulmu, orang biasa juga punya hak untuk hidup, balas netizen di luar gerbang. Tiba-tiba para netizen ini dibuat terkejut karena suara tembakan. Santo menyuruh para petugas untuk segera menutup gerbangnya. Para netizen tidak bisa melawan karena ditodong senapan oleh para prajurit.
Selamat tinggal dan semoga beruntung para sampah, ucap Santo. Dan dawas. Minggir kau keparat, teriak Feng Yun. Dan bengam. Karena emosi, Feng Yun merusak dinding gerbangnya. Goblok, kalau gerbangnya sampai rusak gimana? Omel Gwyn. Aku kelepasan, tolong segera diperbaiki ya, ucap Feng Yun ke para prajurit yang ada di sana. Oke, sekarang sudah saatnya untuk menghabisi Raja Tikus keparat itu, ucap Feng Yun dengan tegas. Di dinding pertahanan, sekarang gantian tim penegak hukum yang menembakkan meriamnya. Tapi Xiao Mei udah nggak sanggup lagi, karena sudah kehabisan energi. Zhong Tao menyarankan untuk jangan terlalu memaksakan diri. Dengan energi vitalitas yang terbatas, Xiao Mei tidak bisa banyak membantu. Lalu Hualun memberikan batu Yuanli ke Xiao Mei. Tentu Xiao Mei merasa senang, karena dengan ini dia bisa memulihkan energi vitalitasnya kembali. Tiba-tiba, hati-hati, teriak Xiao Mei. Kok mereka bisa terbang anjir? Teriak mereka bertiga. Apapun yang terjadi, hentikan tikus-tikus ini, teriak Zhong Tao. Mustahil, kita kekurangan orang, teriak Xiao Mei. Kirimkan sinyal bantuan, ujar Hualun. Lalu Xiao Mei menyuruh Zhou Wei untuk meminta bantuan. Tiba-tiba Zhou Wei dibuat terkejut. Dia mulai panik setelah melihat apa yang ada di depannya. Dan dakwas, Zhou Wei pun ditelan oleh para tikus. Di sisi lain, para netizen pun langsung menerobos masuk ke wilayah dalam. Soalnya para tikus sudah menginvasi wilayah kota luar. Melihat para tikus sudah sampai di titik ini, Feng Yun langsung panik. Tiba-tiba ada seekor tikus besar yang berlari ke arahnya. Dan sering. Tentu saja Feng Yun dengan mudah bisa mengalahkannya. Jika cuma beberapa, tikus-tikus ini sangat lemah. Soalnya mereka hanyalah monster buas tingkat 2. Tapi kalau jumlahnya banyak, bisa sangat merepotkan. Bertarung dengan semua tikus-tikus ini di lingkungan energi vitalitas yang menipis, jelas akan sangat dirugikan. Feng Yun pun melompat tinggi untuk melihat keadaan. Dia penasaran, Master Hong ini menghilang kemana. Seandainya Feng Yun udah mencapai ranah Master, dirinya pasti udah bisa terbang dan pergi mencari Raja Tikusnya. Dari balik tembok, gelombang tikus dalam jumlah besar mulai mendekati kota. Dinding bagian luar sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tidak ada pilihan lain, jika Feng Yun ingin menghentikan serangan ini, dia harus mencari Raja Tikusnya. Jangan gegabah, lingkungan di sini energi vitalitasnya menipis. Meskipun kau punya 6 bakat atribut, tetap saja bakal sulit, ucap Gwyn. Tiba-tiba Feng Yun mengingat sebuah teknik. Dirinya mulai menyempurnakan Sword Intense milik Ling. Dengan teknik pedang pelindung, Feng Yun yakin bisa membunuh si Raja Tikus. Di dekat benteng, Zhong Tao sudah tidak bisa bertarung. Xiao Mei dan Hualun berusaha melindunginya dari para tikus. Dari kejauhan ada seseorang yang membantai tikus-tikus itu. Ternyata itu adalah Feng Yun. Tikus-tikus yang menghalangi jalannya langsung mokat akibat teknik pelindung pedangnya. Mereka bertiga langsung menghampiri Feng Yun. Xiao Mei tanya berapa banyak bantuan yang datang. Hualun menginfokan kalau Zhou Wei sudah tewas. Tidak ada bantuan lagi yang dikirim ke garis depan. Semuanya bertahan di wilayah dalam, ucap Feng Yun. Lalu Feng Yun memberikan obat penyembuhan dan pemulihan energi vitalitas ke mereka dan menyuruh mereka bertiga berjuang sedikit lagi. Keparat, selamatkan aku, sialan! Umpat netizen tidak jelas ini yang langsung dimarahi sama Hualun. Feng Yun pun pamit dan pergi mencari Raja Tikusnya. Di luar wilayah Star Sign, tikus-tikus ini jumlahnya makin banyak. Dan dawar! Sebuah ledakan memporak-porandakan tikus-tikus ini. Ternyata Master Hong masih hidup, tapi dia terlihat panik dengan jumlah tikus yang sangat banyak ini. Master Hong pun pasrah. Dia akan kembali dan membawa semua keluarganya ke wilayah Jianghai, meskipun statusnya di sana akan turun.
Tiba-tiba ada yang menyerang tikus sampai tikus-tikus itu lari ke arah Master Hong. Master Hong yang panik langsung ikut lari. Loh, Feng Yun! Loh, Master Hong! Setelah itu panel menunjukkan kondisi kota Starsen yang tengah berada di ambang kehancuran. Jono Jini sedang mengamati keadaan ini. Jujur Li, Jono ingin menolong Feng Yun, tapi Jini memilih untuk tidak menolongnya. Soalnya Feng Yun ini adalah bocah jenius. Kemudian panel berpindah ke tempat Feng Yun dan Master Hong berada. Hei nak, ikutlah denganku ke wilayah Jianghai. Dirimu pasti bisa membawa banyak manfaat padaku, ucap Master Hong. Sial, apa orang ini berniat meninggalkan wilayah Starsen? Batin Feng Yun. Lalu dirinya mengingatkan perjuangan orang-orang yang sedang berjuang mati-matian melawan serangan tikus ini. Dengan bantuan darinya, krisis ini pasti akan segera berakhir. Hentikan pikiran naifmu itu, bocah. Biar ku kasih wejangan. Menjadi pahlawan hanya membuatmu menerima rasa terima kasih yang remeh. Kau akan dilupakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan suatu kelompok. Rahasia milikmu itu sangat berharga bagiku. Ayo jadi yang terkuat di dunia ini denganku, tegas Master Hong. Sial, orang tua ini egois banget. Nggak ada gunanya ngomong sama dia. Ayo manfaatkan tikus-tikus ini untuk kabur darinya, batin Feng Yun. Feng Yun langsung mengaktifkan skill teleportasi spasialnya. Hah, teknik itu tidak akan berguna, bocil, umpat Master Hong sambil bersiap melakukan pukulan kuat ke Feng Yun. Dan dawas, Feng Yun pun dibuat terhempas oleh serangan Master Hong. Bahkan Feng Yun sampai dibuat muntah darah. Karena tidak bisa menggunakan teknik spasial, Feng Yun pun kabur menggunakan teknik atribut angin. Keparat, bocil ini serba bisa ya, umpat Master Hong dalam hati. Dia pun langsung mengejar Feng Yun dengan skill terbangnya. Cepet banget ya anjir, batin Feng Yun sambil melihat ke belakang. Feng Yun pun mendarat dan langsung berlari ke dalam gerombolan tikus. Kesini kau kalau berani, ujar Feng Yun dalam hati. Master Hong gak kalah akal. Dia melakukan serangan pukulan tapak jarak jauh. Dan dawas, serangan itu mengenai Feng Yun dengan cukup telak. Sialan, batin Feng Yun. Feng Yun langsung mengeluarkan sebuah obat untuk memulihkan diri. Dengan ekspresi mengerikan, Master Hong mendekat ke arah Feng Yun. Bagiku kau ini cuma tikus kecil, makanya jangan melawan. Cukup ikut denganku dan berikan rahasia kekuatanmu padaku, tegas Master Hong. Enak saja, kata-katamu itu seperti para pejabat negeri Wakanda. Sampai mati pun tidak akan kuserahkan rahasiaku padamu, ujar Feng Yun dengan tegas. Setelah mengkonsumsi obat tadi, Feng Yun mulai kembali pulih. Mendengar balasan Feng Yun yang seperti itu, Master Hong mulai menunjukkan ekspresi aslinya. Dia akan menyiksa Feng Yun sampai Feng Yun mengungkap sendiri rahasianya. Tiba-tiba ada bayangan besar di belakang Master Hong. Itu adalah gelombang tikus. Tikus-tikus sialan ini benar-benar menyebalkan, batin Master Hong. Dan dawas, serangan itu langsung menelan Master Hong. Orang-orang brengsek sepertimu sangat cocok jadi makanan para tikusku, ujar si Raja Tikus dari atas tebing. Halo, ketemu juga kau bos tikus, ucap Feng Yun dari belakang. Kenapa kau tiba-tiba ada di situ anjir, ucap si Raja Tikus. Feng Yun membalas kalau dirinya menggunakan teknik teleportasi. Tikus ini ternyata orang anjir, dia menggunakan bakat transformasi, terang Guin. Feng Yun juga sadar kalau tikus ini ternyata dari aliansi Bluetron. Tanpa ragu, Feng Yun akan membunuhnya supaya bencana tikus di wilayah Starsen segera berakhir. Hei, mana balas budimu? Aku sudah membantumu lolos dari Pak Tua keparat itu loh, ucap bos tikus. Guin membenarkan perkataan bos tikus. Tanpa gangguan dari bos tikus, mustahil bagi Feng Yun bisa meloloskan diri dari Master Hong. Di kota, tim penegak hukum mulai membantai tikus-tikus yang menyerang kota. Guru Li Feng dan para murid top global juga ikut membantai para tikus. Para murid top global GB
juga menyerang gelombang tikus dengan meriam. Di dalam rumah, keluarga Feng Yun sedang disandera sampai bencana tikus ini berakhir. Di sisi Feng Yun, dia mengalahkan si Raja Tikus dengan skill Crazy Sword. Terima kasih sudah membantuku, tapi aku tidak bisa membiarkan bencana tikus ini berlangsung lebih lama lagi, ucap Feng Yun. Jangan senang dulu, meskipun kau membunuhku, ini baru permulaan, bocil, ujar bos tikus sebelum kematiannya. Singkat cerita, di wilayah luar kota Starsen, Zhanxing dan para prajurit mulai mengumpulkan bangkai tikus. Karena di sini sudah dibersihkan, Zhou Zheng menyuruh semuanya untuk segera pindah ke lokasi yang lain. Lalu Guru Li Feng menyuruh Lu Xuan untuk memberikan komando kepada para murid lain untuk tetap siaga. Soalnya Guru Li Feng mau memeriksa kondisi sekitar dan mencari keberadaan Master Hong dan Feng Yun. Kalau Master Hong berhasil membunuh Raja Tikus, bukankah tikus-tikus itu akan melarikan diri? Tanya Lu Xuan. Guru Li Feng membalas kalau tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kekacauan ini. Dan tidak ada salahnya untuk tetap waspada dengan adanya serangan gelombang kedua. Di atas benteng, Yanto menyarankan kepada Pak Menhan untuk memperbaiki dan memperkuat benteng. Tapi di sisi lain, Pak Menhan ingin segera mengusir orang-orang biasa keluar dari wilayah kota bagian dalam. Terus Yanto menyarankan agar Pak Menhan menggunakan proyek pertahanan sebagai alasan agar orang-orang biasa mau kembali ke tempat mereka. Lalu Pak Menhan bertanya apa yang sebenarnya Yanto ini khawatirkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, sekarang harusnya Master Hong sudah kembali ke kota. Dan karena beliau belum kembali, pasti telah terjadi sesuatu di wilayah hutan. Setelah itu panel berpindah ke dalam hutan, di mana Feng Yun berada. Permulaan? Apa maksudnya? Batin Feng Yun. Tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu di belakangnya. Ternyata ada seorang master lain yang muncul. Master ini berkata kalau dirinya cuma ingin mengajak Feng Yun gabung ke aliansi Blue Throne. Orang ini adalah Master Su Luo, salah satu petinggi Blue Throne. Rata-rata skillnya berada di tingkat 6. Dan berikut status beliau, silahkan kalian translate sendiri. Ini baru Master, nggak kayak si Hong sialan itu, ujar Feng Yun. Guin mengingatkan kalau orang ini berbahaya. Mungkin orang itu juga menginginkan rahasianya Feng Yun. Kemudian panel berpindah ke Jono Jini yang sedang mengamati Feng Yun dari jauh. Jin, Pak tua itu mencoba mengajak Feng Yun gabung ke aliansi Blue Throne, ucap Jono. Tenang, dengan diriku di sini, incaran kita tidak akan pergi kemana-mana, terang si topeng misterius ketiga. Salam hormat Master, ucap Jono Jini serentak. Topeng Master pun berjalan melewati Jono Jini. Dia berniat pergi ke tempat Feng Yun. Dengan kecepatan tinggi, Master Topeng melesat ke tempat Feng Yun. Hanya beberapa detik saja, Master Topeng langsung sampai ke tempat Feng Yun. Sialan, datang lagi Master lain yang menginginkanku, umpat Feng Yun dalam hati. Master Topeng ini bernama Tianshu. Meskipun lebih muda, tapi dia lebih kuat dari Master Su Luo. Kayaknya Truth Society serius deh. Bahkan sampai sekelas Master turun tangan sendiri untuk mengajakmu gabung, ujar Guin. Lalu Master Su Luo memberi salam kepada Master Tianshu. Dia menegaskan kalau Feng Yun akan menjadi milik aliansi Blue Throne. Tapi Master Tianshu membalas kalau Feng Yun akan menjadi anggota organisasi Truth Society. Soalnya organisasi mereka sudah mengincar Feng Yun dari lama. Jika kami tidak bisa mendapatkannya, kau juga tidak akan bisa mendapatkannya, tegas Master Su Luo. Nggak pakai lama, Pak tua ini langsung mengeluarkan skill tapak pembunuh ke arah Feng Yun. Master Tianshu tidak membiarkannya begitu saja. Dia mengeluarkan bola energi berwarna emas dan melemparkannya ke arah Feng Yun. Skill Tianshu mampu melindungi Feng Yun dari serangan tapak pembunuhnya Pak tua Su Luo. Dengan toya sakti, Tianshu langsung gas mengajar Pak tua Su Luo. Dan dakwas. Bentrokan antara kedua orang dengan ranah Master pun dimulai. Karena kalah kuat dan kalah umur, Pak tua Su Luo mampu dipukul mundur.
Apa kau pikir aliansi lemah seperti Bluetron mampu mengalahkanku? Ujar Master Tianshu. Jangan sombong hanya karena organisasi kalian lebih kuat sedikit, balas Pak Tua Suluwo. Apa hanya sneak attack yang bisa kalian lakukan? Ucap Master Tianshu. Dengan hanya mengepalkan tangan, kedua orang pembunuh dan Pak Tua Suluwo tidak bisa bergerak. Dan dakwar. Cincin pengunci tadi meledak dan membuat Pak Tua Suluwo kesakitan. Terus kedua pembunuh ini langsung mokat. Cil, kalau kau mau hidup, ikut aku sekarang juga, tegas Master Tianshu. Tiba-tiba Master Hong datang menculik Feng Yun. Beraninya Master Ampas sepertimu menculik targetku. Rasakan ini, kembalikan Feng Yun padaku, teriak Master Tianshu. Siapakah dari ketiga master ini yang akan mendapatkan Feng Yun? Kita akan cari tahu jawabannya ketika chapternya udah rilis agak banyak ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita kultivasi lewat cermin dari part 1 sampai part 18 ini. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan updatean cerita seru lainnya dari admin. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.